Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran statistika. Pada video ini kita akan mempelajari terkait uji perbandingan rata-rata untuk sampel lebih dari dua, yaitu 3, 4, 5, atau seterusnya, yang kita kenal dengan ANOVA atau ANAVA, Analysis Variance. Kalau ANOVA berarti Analysis of Variance. Nah, apa itu ANOVA atau ANOVA? Kita lihat di layar ini bahwa uji ANOVA itu merupakan uji beda ya, yang tadi sudah saya jelaskan, uji rata-rata, perbedaan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih yang tidak berpasangan. Jadi pada video ini kita akan bahas terkait perbedaan rata-rata dari kelompok yang berbeda ya, atau tidak berpasangan atau independen. Nah, ANOVA ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan. Dan kemudian yang skala yang digunakan ini adalah data interval atau rasio. Kalau pada layar sebelah sini, Anda dapat melihat ya, di sini ada tiga atau empat ya, empat kelompok, yang mana keempat kelompok ini saling independen atau saling tidak berpasangan. Nah, permasalahan yang akan kita bahas hari ini sebagai contoh dari ANOVA. Di sini ada seorang peneliti yang ingin membandingkan penjualan handphone merek A, B, C, dan D, dan kita akan mengasumsikan atau mengecek datanya normal atau tidak sebagai uji prasyarat. Dan kemudian yang jelas adalah homogen ya. Kita kemudian mengecek homogenitasnya. Lalu kita ingin menguji. Soalnya ujilah apakah terdapat perbedaan penjualan keempat merek tersebut. Berdasarkan soal ini atau berdasarkan kasus ini, kita dapat membuat hipotesis ya. Hipotesis yang pertama atau H0-nya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara penjualan handphone A, B, C, dan D. Jadi mu ataupun rata-rata mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D gitu kan. Nah, hipotesis alternatifnya atau H1-nya terdapat minimal satu perbedaan yang signifikan antara penjualan handphone tersebut. Entah itu A, entah itu B, atau entah itu C atau D. Dengan adanya minimal satu perbedaan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk soal ini seperti biasa sudah dituliskan ya. Lalu kita kopikan ke SPSS. Nah, kita kopikan dulu merek A. Kita pindah ke sini. Oke, di data view ya dipindahnya. Oke, kemudian kita beri kode 1. Kemudian selanjutnya adalah, atau mungkin saya minimize dulu layarnya. Ini ya. Kemudian yang B, kita kopikan di bawahnya. Mau ke copy ya, kita coba lagi. Di sini kita paste. Kemudian kita kasih kode 2. Kemudian merek yang selanjutnya, yang C, kita copy. Di sebelah sini, di bawahnya kita berikan kode 3. Dan yang terakhir di sini adalah untuk merek D atau kelompok yang keempat. Yang sebelah sini kita kasih kode nomor 4. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita memberikan identitas dulu. Yang kolom pertama ini kan adalah kita sesuaikan dengan kasusnya ya.
terkait penjualan handphone. Berarti yang satu adalah nilai atau hasil penjualan. Yang dua ini kelompok apa? Kita lihat ini adalah kelompok merek, merek gitu ya. Kemudian desimalnya kita ubah jadi nol karena kebetulan tidak ada angka dibilang setelah angka koma ya. Dan ada label kita berikan identitas lebih lanjut. Ini terkait penjualan apa? Kita bilang di sini penjualan handphone gitu ya atau HP. Kemudian merek kita tuliskan lebih lanjut merek apa? Ya kita mungkin tuliskan merek HP. Ini. Selanjutnya eh sampai kalau misalnya ingin menulis sampai sini juga boleh. Tapi kalau mau lanjutkan untuk pemberian identitas untuk kode 1234 kita bisa lakukan di value di bagian merek ini, diklik lalu tombol biru diklik, nanti muncul seperti ini text box yang value di sini kita tulis satu, kemudian kita berikan identitas satu itu untuk apa. Nah, di sini kebetulan satu adalah untuk merek A, maka tuliskan merek A. Lalu kalau sudah tulis klik add. Lalu dua itu adalah untuk merek B. Lalu klik add. Kemudian tiga itu untuk merek C ya, C. Dan yang terakhir empat adalah untuk merek D. Terus add. Kalau sudah kita baru klik OK. Kita lihat di data view sudah tampak jelas ya. Kemudian kita pertama yang jelas untuk semua uji itu kita harus ngecek dulu normalitasnya. Normalitas itu adalah kita ingin melihat suatu data itu memiliki distribusi secara normal atau tidak. Dan sekaligus ini menentukan apakah nanti kita memakai uji statistiknya parametrik atau non-parametrik. Kalau normal, kita pakainya parametrik. Kalau tidak normal, kita pakainya non-parametrik. Untuk mengeceknya, kita klik Analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian ke Explore. Nah, penjualan HP, kita masukkan ke dependent list, merek HP-nya kita masukkan ke vector list. Lalu kita klik plot. Untuk mengecek normalitas, kita klik text box yang ini, centang box yang ini, normality plot with test. Kemudian karena kita lihat di sini adalah yang pertama dia ada dua atau apa banyak kelompok yang saling berbeda atau independen sehingga kita membutuhkan uji homogenitas. Uji homogenitas bisa dengan cara di tombol ini diklik yang power estimation atau nanti bisa kita lakukan juga di bagian ketika atau di task box di kolom ANOVA-nya. Tapi saya akan gunakan yang ini dulu ya untuk memberikan banyak alternatif. Kalau sudah diklik continue, lalu klik OK. Nah, kita lihat hasil outputnya. Di scroll ke bawah sampai ketemu dua tabel ini. Untuk tes normality, kita lihat di bagian signaturnya. Untuk kita ambil yang Kolkomoro-Smirnov saja. Di sini tampak bahwa semua data itu nilainya 0,2 ya. 0,2 itu maknanya dia lebih dari ya, lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, H0 untuk uji normalitas apa? Data berdistribusi normal. Berarti ini bisa kita lanjutkan dengan uji parametrik yaitu menggunakan ANOVA. Lalu kemudian untuk homogennya kita lihat kembali di sini bernilai 0,074. 0,074 itu 0,0 ya. Ya, 0,074 itu lebih besar dari 0,05. Maka tes homogenitas untuk keempat data ini dinyatakan menerima H0. Apa H0 dari homogenitas? Yaitu semua varians itu sama atau data kelompoknya berdistribusi homogen. Mungkin seperti itu bisa dikatakan juga ya. Nah, setelah ini kita langsung melanjutkan ke
tes untuk uji ANOVA-nya untuk melihat perbandingan rata-rata dari keempat merek ini, rata-rata penjualan ya. Nah, kita bisa mungkin langsung di sini di bagian analyze bisa kita klik ya di sini juga bisa. Kita cek compare means, kemudian pilih yang one way ANOVA. Nah, penjualan HP kita taruhkan di dependent list, kemudian merek HP kita taruh di vektor, kemudian setelah itu di option. Nah, di option ini sebetulnya Anda bisa melakukan atau sekaligus melakukan cek homogenitasnya ya. Jadi cara pertama yang tadi, ini cara kedua, Anda bisa centang di sini, nanti juga akan muncul seperti ini sama. Dan ini adalah deskriptif. Nanti hasil deskriptifnya seperti nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian meannya, rata-ratanya masing-masing, dan sebagainya juga bisa ditampilkan. Nah, untuk sementara saya akan centang keduanya, continue. Lalu setelah nanti ada kesimpulan, kita membutuhkan post hoc. Post hoc itu adalah uji lanjutan gitu ya, untuk melihat hasil masing-masing secara individu. Misalnya suatu data berbeda. Nah, berbedanya itu di mana? Nah, ini dilihat dari uji post hoc atau uji lanjutan post hoc. Jika eh, datanya homogen, equivalent assume, kita nanti akan menggunakan LSD. Kalau nanti hasilnya tidak homogen, kita pakainya tamhan. Gitu ya, kita cek aja yang utama. Terus continue. Lalu oke. Kita lihat di belakang. Oke, nah tadi pada tabel option, bagian option kita tadi mencentang deskriptif ya. Nah ini adalah hasil koran tabelnya. Kemudian tadi kita juga mencentang terkait Levent test untuk homogenitas. Nah ini juga hasil outputnya. Sama saja ya. Jadi kalau di awal Anda hanya ngecek normalitas, ya tidak apa-apa. Nanti Anda melakukan cek homogenitasnya melalui text box ANOVA juga bisa. Oke, di sini tampak bahwa sama ya, hasilnya 0,074 berarti datanya homogen. Nah, kemudian di tes ANOVA-nya kita lihat nilainya ternyata 0,009. 0,009. Ya, 0,009 itu lebih kecil daripada 0,05. Oke. Maka yang diterima adalah H1. Apa H1 dari uji ANOVA ini? Terdapat minimal satu perbedaan yang signifikan antara penjualan handphone merek A, B, C, dan D. Ya, jadi terdapat ada satu. Nah, untuk mengetahui mana yang berbeda, kita melihat di bagian post hoc test. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, kita scroll. Ingat, datanya itu kan homogen. Homogen tadi kita memilih dengan LSD. Nah, berarti Anda fokus pada tabel yang LSD ini saja. Lalu perhatikan nilai sig-nya. Mana yang berbeda? Nah, saya akan tulis mungkin di sini. Ya, di sini. Merek A, merek A, merek A, saya tulis A, terhadap merek B dan B memiliki nilai signifikan 0,128. 0,128 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima. H0 itu apa? Berarti nilai rata-ratanya sama. Ya, berarti A kita dapat tuliskan kesimpulannya sama dengan B. Lalu yang kedua, rata-rata A dan C. Kita lihat di sini. Nilainya adalah 0,025. Ya, 0,025. 0,025 itu lebih kecil dari 0,05. Maka yang diterima adalah H1. H1-nya apa? Jadi rata A tidak sama dengan C. Mungkin kita tulis seperti ini ya. Silang C berarti tidak sama dengan C. Lalu kemudian rata A terhadap D. Itu nilainya 0,001. Nah, ini juga sama ya, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D. Karena dia kurang dari 0,05. Berarti A itu tidak sama dengan D. Selanjutnya kita punya lagi merek yang ini, B terhadap A. Nah, B terhadap A itu sudah kita cek, dia sama ya.
Jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. B terhadap C yang sekarang. B, tulis B. B itu bagaimana? B terhadap C. Nilainya 0,441. Ya, 0,441 itu lebih besar dari 0,05. Maka nilainya sama dengan C. Selanjutnya, mungkin kita pindah ya ke sini. B terhadap C sudah, B terhadap D sekarang. B terhadap D. Kita lihat signya nilainya 0,053. Ya, 0,053 itu masih dikatakan lebih besar dari 0,05. Maka B sama dengan si D. Oke. Lalu kita lihat di kolom yang C ini, merek C ya. Merek C terhadap A. CA sudah kita lakukan. Kemudian C terhadap B, C terhadap B juga sudah ya, berarti bisa di skip karena sama saja. eh C sama dengan B, itu sama dengan B sama dengan C, ya sama aja, jadi nggak usah dicek lagi. Sekarang C terhadap D. Belum ya. Kita lihat bagaimana rata-rata merek C dan D. Nilainya 0,229. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka dikatakan rata-ratanya sama. C sama dengan D. Kemudian yang D sekarang D dengan A. Sudah ya, D dengan A, D dengan B, D dengan B juga sudah, D dengan C juga sudah. Nah, berarti datanya sudah cukup kita lakukan checking. Kita memperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 data ini. Dari 6 data ini, kita dapat mengasumsikan atau menjelaskan bahwa H1 untuk terdapat minimal satu perbedaan yang signifikan antara merek A, B, C, dan D, gitu ya. Yang membedakan adalah si A, gitu ya. Jadi si A itu berbeda. Berbeda terhadap apa? Berbeda terhadap rata C dan berbeda terhadap rata D. AC dan AD. Jadi itu kesimpulannya. Nah, kemudian kita dapat melanjutkan untuk mengetahui bagaimana jika suatu eh, data tidak berdistribusi normal. Seperti tadi saya jelaskan ya. Kalau jika Anda mengecek homogen, apa sih, normalitas dari suatu data, kemudian diketahui ternyata tidak normal, maka kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini sama dengan ANOVA, kita ingin menguji tiga kelompok atau lebih data yang tidak berpasangan, ya. Nah, kemudian fungsinya pun juga sama untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan. Kemudian aslinya skala yang digunakan dalam uji Kruskal-Wallis itu adalah data ordinal. Data ordinal itu mungkin bisa seperti angket ya, angket yang murni, bukan angket yang sudah dibentuk dalam kuasi atau skuasi interval yang kemarin kita pelajari. Dan data interval rasio itu dapat menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Jadi, jika data interval ini tidak normal, maka kita boleh menggunakan Kruskal-Wallis dan tergolong dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji ANOVA jika data tidak normal. Oke, sekarang silakan kita pindahkan ya, kita pindahkan kembali data ini ke SPSS yang mana soal ini terkait kali ini tentang seorang psikolog yang ingin membandingkan durasi paparan sosial media pada anak-anak PAUD gitu ya. Nah, kelas A itu diberikan pendekatan gemar membaca, kelas B itu terkait pendekatan gemar bernyanyi, dan oh ini C ya. Kelas C, kelas C itu diberikan gemar menari. C ya. Oke.
Nah, pertanyaannya atau rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan durasi paparan sosial pada anak setelah diberikan pendekatan gemar pada taraf alfa sama dengan 5% atau 0,05? Hipotesis yang kita ambil H0-nya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendekatan gemar membaca, bernyanyi, maupun menari terhadap durasi paparan sosial media anak-anak PAUD. Nah, hipotesis alternatifnya itu terdapat minimal satu perbedaan yang signifikan antara pendekatan gemar membaca, bernyanyi, dan menari terhadap durasi paparan sosial media pada anak-anak. Nanti kita cek apakah H0-nya atau H1. Kita kopikan dulu. Kita buka SPSS-nya. Ini data yang tadi ya. Nah, kita buat new juga boleh, ataupun mau lanjut di sebelah sini juga boleh. Tapi kalau saya mau ambil new data saja, new file. Oke ya. Kemudian Excel-nya tadi mana? Ini kita kopikan sama dengan cara sebelumnya. Sini kelas A. Biar kelihatan kita ini sebentar. Nah, ini di copy, diberikan kode 1. Kemudian yang B kita copy, kita berikan kode 2. Yang terakhir adalah yang kelas C, kita berikan kode 3. Nah, sudah selesai. Kita berikan identitas lebih dahulu. Kolom pertama ini adalah kolom terkait durasi ya. Di sini kasusnya tentang durasi paparan sosial media. Kita berikan durasi gitu ya. Lalu kemudian ini adalah terkait kelas ya. Ataupun kalau Anda mau nulis tentang pendekatan juga boleh saja. Lalu desimalnya kita buat jadi 0 karena tidak ada koma di dalam data kita. Pada label kita bisa tuliskan dengan lebih detail durasi apa. Ya, berarti durasi paparan sosial media gitu. Pendekatan adalah yang digunakan apa? Ya mungkin kita berikan identitas lebih lanjut pendekatan gemar. Nah, kemudian kita berikan lagi nama untuk kode yang 1, 2, 3 tadi. 1 kita tuliskan dengan gemar. Kelas A itu diberikan gemar membaca ya. Lalu di add. 2 itu diberikan kepada kelas B, gemar bernyanyi. Dan yang 3 adalah gemar menari. Nah, oke, sudah di add. Kemudian oke, sudah jadi. Seperti biasa kita akan mengecek dulu normalitasnya. Analyze, kemudian explore di sini. Durasi masuk ke dependen, pendekatan gemar masuk ke factor list. Kemudian klik plots-nya, kita cek normalitasnya. Lalu sebenarnya tidak perlu dilakukan homogen juga ya. Tapi kalau kali ini kita lakukan saja sesuai syarat ya, karena anggap saja kita belum tahu ini normal atau tidak.
Nah, dari sini tampak bahwa eh kelas yang diberikan gemar membaca atau kelas A itu dia normal ya, karena dia lebih dari 0,05. Ya, lebih dari 0,05 ya, maka yang diterima kan adalah H0-nya. H0 untuk normalitas apa? Ya data berdistribusi normal. Nah, untuk kelas yang diberikan gemar bernyanyi dan menari, yaitu B, kelas B dan C, itu ternyata nilainya lebih kecil dari 0,05, yaitu hanya 0,002 dan yang kelas menari itu 0,001, maka diketahui data tidak berdistribusi normal. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka kita melanjutkan dengan cek non parametrik ya atau non par. Tapi di sini juga ada informasi ya terkait homogenitasnya. Diketahui dia homogen ya, karena nilai sigma lebih dari 0,05. Di sini didapat nilai 0,544. Tapi kalau sudah dicek normalitas ternyata tidak normal, ya sudah berarti tes homogenitas tidak wajib untuk dicek. Karena kita kesimpulannya sudah seharusnya menggunakan data apa non-par, maka kita akan melakukan analisis non-parametrik. Oh ya, non-parametrik itu dilakukan jika semuanya, semuanya itu atau salah satu minimal satu tidak normal. Jadi kalau sudah ada satu yang tidak normal, sudah langsung ke non-parametrik. Kita klik analyze, kemudian cari tulisan non-parametrik, nih ya, non-parametric test, kemudian ke legacy dialogs, kemudian kita cari yang K. K itu yang datanya lebih dari dua. Independent sample ya, karena data kelas kita itu adalah berasal dari subjek yang berbeda. Ya, berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Kita klik independent sample. Sudah. Nah, pada persoalan ini ternyata sudah betul ya kita makainya Kruskal-Wallis, jadi ini sudah tidak perlu diubah-ubah lagi. Durasi paparan kita masukkan ke tes variabel, pendekatan gemarnya kita masukkan ke grouping variabel. Nah, grouping variabelnya kita define range. Di sini ada range for grouping variable. Minimumnya itu yang mana dan maksimum yang mana. Nah, karena kita ingin memasukkan ketiga-tiganya, gitu ya. Jadi kita tuliskan yang minimum adalah satu, yang maksimum adalah tiga. Jadi maksudnya ada satu kelas satu, dua, dan tiga. Kalau semisalnya ada lima kelas, ya minimumnya berarti satu dan maksimumnya adalah lima. Tapi kalau semisalnya Anda punya lima data atau lima kelompok, Anda hanya ingin mengambil kelompok yang nomor satu sampai 4 saja, maka tuliskan satu dan maksimumnya adalah 4. Karena kita datanya cuma ada tiga, kita tuliskan satu dan tiga, lalu klik OK. Pada Kruskal-Wallis test, kita lihat bahwa hasilnya, kita lihat di asymptotic. Nah, ini nilainya 0,556. 0,556 itu lebih lebih besar dari 0,05 ya, maka yang diterima adalah H0. Apa H0-nya? Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas yang diberikan pendekatan gemar membaca, gemar bernyanyi, dan gemar menari. Jadi kalau semisal ini adalah suatu pendekatan, ketiga pendekatan ini dapat dinyatakan memiliki apa ya, efektifan yang sama. Ya, keefektifan yang sama untuk ataupun terkait mengurangi misalnya ya, mengurangi durasi paparan sosial media. Nah, kalau semisalnya Anda ingin lebih tahu gitu ya terkait peningkatannya setelah diberikan pendekatan ini, maka Anda bisa menggunakan cara yang pirate ya, menggunakan yang pirate sampel. Yang mana kelas A itu nanti dicek sebelum dan sesudahnya, B juga dicek sebelum dan sesudah, kemudian C juga dicek sebelum dan sesudahnya. Nah, itu bisa dipakai pirate. Baik, itu saja untuk video kali ini. Jadi kita sudah belajar terkait uji perbandingan tiga rata-rata atau lebih menggunakan data parametrik, menggunakan analisis parametrik maupun non parametrik.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.